Yo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Untuk fitrinya makin semangat, makin banyak rezeki, makin sehat selalu sekeluarga. Oke, pertama-tama saya ingin memberitahu terlebih dahulu, video ini bukanlah financial advice untuk kalian. Ini murni pendapat saya pribadi tentang analisa saya pribadi tentang market kripto pada hari ini. Jadi segala sesuatu sendiri. Oke, per hari ini market kripto itu naik 2,36%, tetapi ya di sini Fear and Greed Indexnya masih berada di bawah lah teman-teman. Support dan resisten Bitcoin juga udah berubah. Sekarang harga Bitcoin itu sedang berada di area 38.600. Begitu juga dengan Ethereum, walaupun dia naik 1%, tetapi kemungkinan besar itu hanya retest sementara. Apakah itu akan melanjutkan kenaikannya ataupun melanjutkan penurunannya, saya kurang tahu juga. Yang penting tetap dior teman-teman. Di sini pergerakan harga Bitcoin itu volume perdagangannya ada di 27 miliar ya teman-teman, turun jauh dari kemarin. Dan harga tertingginya ada di 38.000 dan harga terendahnya ada di 37.000. Jadi support dan resisten itu sudah berubah. Kapitalisasi pasarnya juga berada di 811 miliar, naik 1%, tetapi bukan kenaikan yang cukup signifikan lah teman-teman ya. Terus kalau kita lihat seperti ini, menurut TradingView Bitcoinnya itu, nah, di sini Bitcoinnya dengan time frame 1 hari itu masih berada di fase sideways-nya ya teman-teman ya. Kemungkinan besar akan melanjutkan penurunannya sampai ke area kemungkinan besar sampai ke area 35.000 lah, 35, 34 sampai 35. Tetapi jika ini naik, maka dia akan mengincar yang terdekat dulu di area 41.000 dan menutupi resisten sebelumnya teman-teman. Di sini secara keseluruhan Bitcoin itu 38.000 ya teman-teman. Ini udah cukup bahaya sekali. Menurut saya ini adalah momentum bearish, sesi bearish 38.600 teman-teman. Tetap santai, kalian tetap bisa lihat kalau beberapa altcoin dan Bitcoin sebagai mother of crypto, Bitcoinnya itu merah, itu artinya terjadi penjualan besar-besaran, kepanikan besar-besaran, dan penurunan yang sangat dalam. Bagi kalian yang masih menyimpan BTC, altcoin lainnya, kalian harus waspada dan kalian harus tahu apa yang kalian lakukan. Itu hal yang pertama teman-teman. Di sini Fear and Greed Index ini berada di 28. Itu udah sangat fear ya teman-teman, apalagi harganya ada di 38.000 tadi. Momentum akan terus turun tuh teman-teman. Akan terus turun dan kemungkinan berada di 35.000 sampai ke turun 35.000. Dan sekarang Fear and Greed Index ada di Fear 28, kemungkinan akan turun beberapa hari ke depan dan kemungkinan 90% lah teman-teman akan turun. Indeksnya berada di 20 sampai 28 nih teman-teman. Di sini saya udah di baby.coin Twitter, kabarnya gimana? Adakah berita-berita bagus untuk menaikkan harga? Ya nggak ada sih teman-teman, masih seperti biasa. Baby Dogecoin berada di tren yang sangat turun, yang sangat dalam. Kalian harus tahu itu ada shadow panjang juga. Proyeknya itu dia juga menawarkan metaverse Dogecoin, tapi menurut saya nggak bisa membuat kenaikan si Baby Dogecoin. Meskipun mereka meluncurkan metaverse, meluncurkan NFT, meluncurkan beberapa shelter dog atau Baby Dogecoin Swap, teman-teman, menurut saya itu masih belum bisa mendongkrak harganya. Tapi kabar baiknya adalah Baby Dogecoin selalu mengupgrade beberapa roadmap, mengupgrade beberapa hype terkenal yang sekarang membangun metaverse. Mereka juga terkena demam metaverse juga, meskipun di sini ada beberapa proyek roadmap yang udah berjalan untuk membuat shelter dock yang baru. Sesuai roadmapnya, saya rasa ini masih mengikuti pergerakan harga Bitcoin, dan perlu kalian tahu, kita lihat nanti di TradingView harganya itu akan seperti apa teman-teman, karena market crypto seperti yang Fear and Greed Index ini katakan tadi berada di fase fear dengan nominal 28. Itu sangat fear lah teman-teman ya. Di sini udah ada dicatat juga extreme fear berada di 22 dan netral di 50 ke atas. 50 itu udah netral teman-teman. Nanti kita lihat di TradingView akan seperti apa pergerakan harga BB Dogecoin, karena kemarin saya juga udah beli BB Dogecoin karena udah menutupi shadow-nya teman-teman. Oke, di sini saya udah ada di TradingView teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat kemarin di sini.
Kemarin saya udah jelaskan beberapa kali ada shadow panjang di sini, dan di sini udah ditutupi nih teman-teman sampai ke area 0, kemarin saya udah beli di area 0,17 ini sih. Udah beli dan simpan untuk beberapa bulan ke depan akan seperti apa pergerakan harganya, karena ini satu-satu shadow panjang yang udah ditutup. Kemarin kan masih belum ditutup oleh candle-candle kecil. Teman-teman jika belum nonton video silahkan nonton video sebelumnya tentang baby Dogecoin. Di sini saya udah beli dan saya yakin ini akan melanjutkan kenaikannya, tetapi mungkin akan turun dulu sementara. Setelah itu baru retest ke atas lagi, mungkin akan breakout area trend line yang sangat bearish ini teman-teman. Semoga aja tahun ini bisa mencapai ATH baru ataupun menyentuh ATH sebelumnya nih. Di sini perlu kalian tahu di TradingView tentu saja ini kayak saya ceritakan di sini ada sebuah support dan resisten ya teman-teman. Di sini ada resisten dan ini supportnya. Ada dua fungsi yang memang mereka berada di fase sideways-nya, ada di bawah video baby Dogecoin saya sebelum-sebelumnya. Itu harga sudah ditentukan turun karena ada shadow panjang dan turun benaran teman-teman. Dan mereka tidak berhasil naik karena memang mereka breakdown ke bawah teman-teman. Bisa dilihat garis trend line-nya ini adalah downtrend sangat sempurna teman-teman. Ini udah terbentuk support dan resisten yang sangat sempurna, nggak ada breakout ataupun bullish trap, ada kecenderungan untuk turun lagi. Kalian harus tahu itu kenapa, karena di sini ada sebuah syarat untuk downtrend sempurna, yaitu yang pertama adalah di sini udah ngebentuk lower high lower low ya teman-teman. Bagus sekali polanya, bisa dibaca secara sempurna. Lower high, lower low lagi, high low, high low. Nah, di sini untuk pergerakan si baby Dogecoin akan naik dulu, retest, kemungkinan besar akan turun lagi, mungkin sampai ke sini teman-teman. Terjadi penurunan besar-besaran saya kira untuk baby Dogecoin. Kemana harga akan turun atau harga akan naik? Kalau kita lihat di sini ada beberapa sebuah support lah teman-teman ya. Ada beberapa sebuah support yang sangat penting di area ini. Semoga aja ini sampai ke area ini aja penurunannya, baru melanjutkan kenaikannya ke atas. Ini adalah sebuah support dan resisten terdekatnya ada di 0,2. Jika Bitcoin itu naik, maka ini bisa terselamatkan teman-teman. Tetapi jika ini udah ditembus, maka kemungkinan besar dia berada di area 0,3, 0, berapa nih, 0,5, berada di resisten ini yang terdekat. Untuk semoga aja pergerakan harga Bitcoinnya menjadi bagus dan nggak retest ke area. Tetapi jika ini retest ke area bawah, turun ke area bawah, maka kemungkinan besar akan ke 0,48 nih teman-teman. Jika kita lihat EMA-nya di sini, garisnya dia itu udah di bawah moving average teman-teman. Tuh, udah berada di bawah, maka kemungkinan besar dia akan turun lagi. Saya kira turunnya itu nanti akan ke support yang tadi teman-teman. Nah, yang kedua. Nah, di sini dia turun ke sini. Kedua support ini, yang pertama ini support kedua yang kuat. Yang kuat ada di sini 0,4. Jadi kalian jangan santai-santai aja, jangan tenang-tenang aja. Kalian harus perhatikan portofolio kalian. Ini ada 3 target downtrend baby Dogecoin. Kalian harus nonton ini, perhatikan baik-baik dan cermati ini baik-baik. Ya, seperti itulah pergerakan harga baby Doge ini teman-teman. Memang nggak bisa ditebak. Jadi untuk penurunannya yang kemungkinan besar yang pertama di sini dulu. Setelah itu kedua di sini. Tetapi saya udah ngambil amannya. Dia karena udah menutup shadow, jadi saya udah beli di area ini. Semoga aja, saya berpikir setelah dia menutup shadow dia akan naik. Tetapi dari beberapa pengalaman sebelumnya lah teman-teman ya, pengalaman sebelumnya di baby Doge, kalau kita lihat chartnya, jika ada shadow panjang dia melanjutkan penurunan ya teman-teman. Di daerah ini sideways, saya pikir kemarin sideways di area ini akan naik, ternyata masih downtrend juga sampai dengan bentuk shadow teman-teman. Nah, shadow di sini baru dia ditutupi oleh candle-candle kecil lah. Kemungkinan besar apakah ini akan naik ataukah melanjutkan penurunannya. Jika terjadi penurunan, maka yang terdekat akan di sini dulu nih teman-teman, 0,13. Tetapi jika udah nge-breakdown area ini juga, maka penurunannya akan ke 0,503 itu teman-teman. Maka akan ada 0,1 lagi seperti itu. Jadi tetap atur portofolio teman-teman. Tetap dior, tetap pelajari lagi. Kalau bisa simpan untuk jangka panjang, dan karena market crypto juga berada di fear and greed index yang sangat buruk, 28 ya teman-teman poinnya, dan itu berada di fear, dan itu membuat kita cukup ya lumayan juga lah untuk jedak-jeduk ikan jantung teman-teman, seperti itu. Oke, sekian dulu informasi dari saya pada hari ini.
Semoga informasi ini bermanfaat. Jika video bagus silahkan di like, jika video tidak bagus juga silahkan di unlike. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.